Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Halo, kembali lagi dengan saya Ulan. Selamat datang lagi di YouTube channel kami. Seperti yang kita ketahui, hubungan antara Bapak Jokowi dan Ibu Megawati sedang tidak baik-baik saja. Terlebih saat Pilkada 2024, hubungan mereka semakin memanas. Yang dimana Bapak Jokowi dan Ibu Megawati sama-sama turun gunung untuk mendukung jagoannya masing-masing. Langkah politik Bapak Jokowi yang melawan Ibu Megawati dianggap sebagai pihak sebagai orang yang tidak tahu balas budi. Namun hal tersebut dibantah oleh budayawan Sujiwo Tejo. Dia berkata, memang takdir Tuhanlah Jokowi menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Saya sekarang cucu sudah 3, anak 5. Ada pepatah Padang, teman Minang saya mengatakan bahwa kata orang Minang itu, orang yang punya anak itu hilang setengah akal, orang yang punya cucu hilang seluruh akalnya. Gitu. Ya. Nah, tanggapan saya ini tanggapan yang sudah orang yang hilang akalnya. Karena semua pakai akal, tetapi saya bangga karena Rumi pernah bilang, tangga menuju langit adalah kepalamu, maka letakkanlah kepalamu di bawah telapak kakimu. Rasio letakkan di bawah kaki. Oke, soal utang rasa, saya nanti Pak Ermus juga saya tanggapi. Pak Ikrar, utang rasa, utang budi, Pak Jokowi terhadap Bu Mega, bahkan dia satu-satunya presiden yang nggak bisa balas budi, didukung oleh Profesor Effendi Ghazali. Saya bukannya mau mendukung Jokowi, saya nggak ada urusan sama politik karena siapapun presidennya saya nyari makan sendiri. Ketepukan nyari nggak ada yang promosiin dalang, saya sendiri yang dalang, nggak ada presiden yang warrior generasi. Saya siapapun presidennya. Dan saya berpendapat bahwa kalau kita menganut sistem Pancasila, maka pakailah surat Alam Nasroh Laka Sodrak ayat terakhir. Wa ila rabbika farghab. Dan kamu jangan bergantung pada siapapun kecuali pada Tuhan. Saya tidak pernah berdoa agar Pak Karni ngundang saya supaya saya dapat duit. Saya cuma berdoa Tuhan, bawa duitnya dari mana terserah kamu. Sore ini saya diundang, saya dapat duit. Saya nggak pernah tergantung. Baru cucu 3 udah bijak nih, apalagi cucu 6. Makanya. Nah, soal balas budi ternyata begini Pak Karni. Ini saya bukan menghibur Pak Jokowi ya. Sorry, saya nggak ada urusan sama Pak Jokowi, sama Bu Mega. Tapi orang yang dibudiin dan jadi, kemungkinan dia memang punya potensi untuk jadi. PDI bisa aja memilih wali kota manapun waktu itu. Mungkin karena kepentingan yang dibilang oleh sebutnya namamu? Boni Hargen, bahwa dia personifikasi dari akar rumput. Setidaknya dicitrakan sebagai tukang kayu, carpenter, oke? Ada itunya Pak Ikra. Sehingga kalau dalam logika kebalik, PDI juga utang budi ke Pak Jokowi. Sama. Saya tidak bisa mengatakan the crazy rich Priok sama Pak Roni. Utang budi sama keluarga Cendana. Saroni. Mungkin kalau dia memang dibantu dulunya, tapi kalau dia nggak punya jiwa petarung juga nggak akan sampai begini. Begitu juga Surya Paloh, sehingga dapat Freeport, proyek dan lain Bambang Susatyo, dibantu kalau nggak salah dia pernah cerita oleh Agung Laksono, oleh Bakri, sehingga dia naik. Tapi kalau dia nggak punya jiwa itu nggak bisa. Sehingga kalau misalkan yang membantu itu mengungkit-ungkit, saatnya aku punya potensi memang. Bantuanmu adalah lantaran dari Tuhan yang diberikan bukan karena satu-satunya, karena aku memang punya potensi. Dengan segala hormat kepada Bahlil, Bahlil itu susah waktu kecilnya. Bahkan dihina-dina, kurang makan, jiwa petarungnya ada apapun. Bukan soal dokternya. Jadi kalaupun dia dibantu oleh seseorang untuk naik, dia punya jiwa petarung itu. Bijak nggak Pak Karni? Ini cucu 3, baru kalau 6, baru cucu 6 gitu. Pak Karni pasti pernah dibantu, sehingga masuk forum keadilan, masuk Tempo. Tapi kalau yang ngebantu itu, Karni itu nggak bisa balas budi, selalu ngukit itu ke saya. Karni itu lihat sekarang, wah punya ini, nikahnya aja putranya di Borobudur, Hotel Sujiwo Tejo aja nggak bisa gitu. Nah, kalau aku punya ketemu orang kayak gitu Mas Gerar, oh kalau gitu saatnya Pak Karni bisa melupakan Anda. Karena Anda mengungkit-ungkit terus.
Mungkin itu yang terjadi dengan Mega sama, aku deket juga sama Bu Mega, enggak, ini kita cuman, yang kedua Pak Ermus tadi soal jabatan melekat. Paling jelas itu pas Pampres. Pas Pampres nggak bisa dicontohkan dengan seseorang yang ketika misalkan datang ada khalifah, ini lampu, kamu mau ngomong apa pribadi? Oke, lampu aku matiin karena yang biaya ini negara. Atau contoh khalifah lain, ada dua ballpoint ini punya negara, ballpoint ini punya pribadi. Kamu punya masalah apa pribadi? Oke, tanda tangannya pakai yang ini karena ini ballpoint pribadi, yang ini ballpoint negara. Pas Pampres nggak bisa dimatiin. Walaupun ketika Pak Prabowo ngomong di depan Pak Lutfi sama Taj Yasin, tapi kayaknya dalam tekanan sih wajahnya itu. Kayaknya loh, sorry kalau salah. Tanpa lencana, tapi di sekitar itu ada pas Pampres. Aku nggak ngerti logika Pak Bagja, nggak bisa dipisahkan. Karena pas Pampres bukan kayak pena di Khalifah itu yang ada satu pena, satu terus lampu dimatiin minyaknya. Dia nyala terus kalau enggak. Ingat gak waktu Pak Jokowi 2 periode Pak Ermus? Ada KPU membolehkan Pak Jokowi kampanye pakai mobil pesawat kepresidenan. Ingat gak? Periode kedua. Kampanyenya boleh. Saya pertama marah dengar, tapi aku pikir-pikir, lu presiden ini kalau mati gimana gitu loh. Kalau keamanannya gak ada. Makanya dia boleh pakai pesawat kepresidenan untuk kampanye dirinya. Ingat waktu itu. Jadi yang kedua, yang ketiga, atau mungkin kita nggak usah diskusi soal pilkada karena pilkada sama pilpres sudah nggak ada apa-apanya di mata Sujiwo Tejo sejak orang menjadi sesuatu, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden, diucapin alhamdulillah, dikirimi karangan bunga. Nggak ada lagi cerita-cerita orang yang jadi presiden diucapin innalillah. Begitu itu sudah nggak ada harapan. Sebelum presiden dilantik Prabowo, saya lihat sendiri di sebuah acara partai Pak Kardi. Gak usah saya sebut. Itu bukan Prabowo loh, baru Sufmi Dasko yang datang. Ketua Gerindra, orangnya Prabowo. Itu sudah orang merubung kayak lalat. Bagaimana kekuasaan gak akan korup kalau gitu? Orang pingin. Saya punya banyak teman yang berkuasa, tapi begitu berkuasa saya mengurangi WA. Malah, WA saya kurangin. Mungkin kita mengembalikan itu lagi, saya nggak tahu apa sejak Abbasiyah atau sejak kapan, aku nggak tahu sejak kapan orang dilantik jadi presiden Pak Ermus, Mbak Lili, terus diucapin selamat, bukan innalillah. Sejak itu saya nggak terlalu menaruh harapan pada dunia politik Pak Karni. Apa ya? Soal presiden endorsement udah, hilang akal. Nah, cucu udah. Yang terakhir saya baru dari seorang kiai di Jawa. Di rumah kiai yang sangat sederhana ini, Profesor Ikra, Profesor Effendi, Boni. Itu bukan cuma pernah datang Pak Jokowi, Pak Prabowo juga datang ke situ waktu masih bersaing dengan Pak Andika pernah ke situ, Ganjar juga ke situ. Dan semua didoakan untuk jadi. Terus saya tanya kemarin, sebenarnya ketika berdoa untuk jadi itu doanya apa sih? Saya tanya, ya doaku semoga kalau ini baik, jadikanlah. Kira-kira gitu. Bisakah nggak kita sekarang rakyat begitu? Kalau memang baik, Pramono jadikanlah. Kalau memang baik, Ridwan Kamil jadikanlah. Kalau memang baik untuk semua, Pak Andika jadikanlah. Kalau memang baik untuk semuanya, Pak Lutfi jadikanlah. Atau Bobi, atau Edi Ramayadi. Jadikanlah. Kalau ternyata jadi kan kok tidak baik, rakyat semakin susah, ya anggap saja itu baik, supaya rakyat latihan bersabar. Menarik kita menunggu adu kuat pengaruh Pak Jokowi dan Ibu Megawati. Kira-kira siapa ya jagoannya yang akan menang? Baiklah teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Buat teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.